mau tiru ban iPhone, Malaysia tak seberani Indonesia. Keberanian Indonesia ban iPhone memberi sorotan di Malaysia, hingga dibahas di Parlemen Malaysia. Mereka menganggap langkah Indonesia ini merupakan langkah cerdik. Bagaimana tidak, Indonesia mampu membuat perusahaan sebesar Apple pusing kehilangan pasar yang besar di Indonesia. Sebelumnya Apple tidak memenuhi syarat TKDN dan meminta tax holiday selama 50 tahun, yang tentu ini ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Indonesia. Bahkan, Apple langsung dihadiahi bea terhadap produk terbaru mereka, yaitu iPhone 16. Indonesia telah mengharamkan iPhone dan juga Google Phone. Kerana iPhone atau Google Phone, mereka tidak mematuhi 40% local content. Ini satu strategi yang saya nampak sangat kreatif dan juga sangat saya rasa sangat high impact lah, memberi satu message kepada industri atau pelabur-pelabur yang datang ke Indonesia supaya meningkatkan pasaran kepada syarikat tempatan Indonesia dan juga meningkatkan ekonomi tempatan. Jadi saya tanya bahawa adakah kerajaan mempunyai program-program tertentu untuk memastikan bahawa foreign direct investment yang masuk ke Malaysia itu mereka diperkenalkan for local content, certain percentage local content, supaya segala peluang kerajaan bagi tanah yang murah, kerajaan bagi insentif kepada pelabur asing, kerajaan memberi pekerja yang agak mahir kepada mereka, tetapi dia tidak membantu. Kalau mereka tidak membantu Malaysia, maka saya rasa perlu buat sesuatu. Mohon penjelasan Menteri. Saya terbaca baru ni di mana Apple dilarang untuk menjual iPhone 16 di Indonesia kerana beberapa isu lah. Antaranya adalah kerana content certification itu dikenali sebagai TKDN, something like that. Jadi di Indonesia ni dia ada beberapa syarat dia bila nak menjual, nak masuk ke dalam pasaran Indonesia. Misalnya dia sebenarnya Apple ni dia punya lesen content itu certification untuk menjual tu telah tamat, jadi dia kena renew. Jadi bila dia nak renew tu, dia ada beberapa kriteria investment yang dia kena penuhi. Misalnya local production, ada lagi lah beberapa kriteria lagi yang kerajaan Indonesia tetapkan kalau nak gunakan rangkaian network Indonesia, bukannya sewenang-wenangnya tuan-tuan. Jadi apabila Apple tak penuhi lagi syarat-syarat itu, jadi dan dia punya certification itu pun telah tamat, jadi Menteri Perindustrian itu tidaklah membenarkan ianya dijual sehingga syarat-syaratnya itu dipenuhi. Jadi bukan Indonesia ni dia terima begitu saja, kan? Jadi tuan-tuan, jadi ini juga macam negara kita kan, bila saya dimaklumkan sebelum ni, di mana Apple ni dia minta pengecualian selama 50 tahun, pengecualian cukai. Jadi saya baca di mana ni, jadi tentu kerajaan Indonesia saya rasa tidak setuju dengan hal ini kan. Jadi ini juga satu benda yang kita boleh reflect negara kita ni tuan-tuan. Negara kita ni kita tengok ialah memang rancak lah investment negara kita ni, company tu masuk, Google, Apple, Amazon Web Services masuk dan sebagainya. Tapi kita pun kena tengok juga apa syarat-syaratnya kan, yang dia orang ni nak datang sangat ke negara kita ni. Adakah kita terlalu open sangat kepada company-company ni? Kan, adakah kalau mereka minta pengecualian contohnya cukai, kita pun bagi tuan-tuan. Jadi benda ni bukan saya questioning lah benda-benda macam ni, sebab kita tak maulah investment tu, kerana kita nak sangat investment sehingga apa dia orang minta pun semua kita penuhi. Jadi tak boleh lah macam tu. Macam Indonesia, dia ada ketegasan dia ada dia punya kriteria dia. Kalau tak pemenuhi, macam Apple janji dalam kepada kerajaan Indonesia, contohnya dalam sebelum nak renew tu ada local production lah dan sebagainya yang dia nak buat dalam investment tu, tapi dia belum penuhi lagi. Kerajaan Indonesia tak renew tuan-tuan. Jadi saya rasa orang kata apa, ini benda yang kita boleh reflect jugalah. Semua syarikat yang mendapat insentif daripada MIDA sudah pun ditentukan mesti mengadakan localization program.
Dan localization program ni memastikan sebahagian syarikat-syarikat yang mendapatkan insentif ini membeli peralatan ataupun membiayai kontraktor tempatan sebagai sebahagian sumbangan mereka kepada ekonomi Malaysia. Tapi MIDA bersama dengan MITI dan juga MOF sedang mengkaji skim insentif yang sedia ada supaya dia selaras dengan National Investment Aspiration (NIA) dan juga apa yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun pada semasa Belanjawan 2025 bahawa new investment insentif scheme akan dilancarkan pertengahan tahun depan supaya kita lebih adakan syarat-syarat yang lebih ketat untuk memastikan FDI akan memanfaatkan ekonomi tempatan. Walaupun saya faham apa yang telah dilakukan di Indonesia, perbezaan di antara Indonesia dengan Malaysia ialah Indonesia ada pasaran domestik yang sangat besar. Pasaran domestik Indonesia sangat besar kerana Indonesia ada penduduk seramai 260 juta orang. Tapi pasaran tempatan Malaysia tidak sebesar Indonesia, maka apabila kerajaan mereka bentukkan dasar, kita perlu memikir pasaran tempatan dan juga pasaran antarabangsa, maka apa yang dilakukan oleh Indonesia tidak semestinya boleh dilakukan dengan intensiti yang sama di Malaysia. Hari ini sedang ramai di media sosial soal bagaimana ternyata iPhone 16 dilarang masuk Indonesia, Pak. Tapi setelah kemudian kita buka alasan dari pemerintah, yaitu karena iPhone minta tax holiday 50 tahun. Memang gila ini Pak, iPhone ini Pak. Memang sudah layak diblokir dari negara kita, Pak. Maka harapan kami minta kepada Menteri BUMN, Bapak ini kan jaringan luar biasa, pernah menangani sepak bola kelas internasional. Maka kami harap Bapak bisa turun tangan dalam hal ini agar kita tidak tergantung dengan namanya iPhone, Pak. Kita ini kemarin mikir, Masya Allah, mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja, minta syarat namanya teknologi 50 tahun. Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone, Pak. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita, Pak. Ini pelecehan terhadap negara kita, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemudian Pak Budiari, Bapak adalah salah satu menteri di periode kemarin yang mendampingin Apple untuk bertemu Presiden Prabowo, betul nggak, Pak? Nah, kemarin sedang ramai soal bagaimana Apple gagal investasi di Indonesia karena mereka minta tax holiday 50 tahun. Yang kemudian setelah ramai itu, ternyata kemudian Apple menanggapinya dengan akan memberikan 10 juta investasi di Indonesia yang kalau saya jumlahkan hanya 157 miliar. Ini kan kacang, Pak. Kita ini bukan monyet yang harus dapat investasi sekecil itu begitu. Kalau memang main-main seperti itu sudah batalkan saja itu, Pak. Itu bukan hanya menghina bangsa kita, Pak. Itu menganggap kita ini orang dungu, bangsa yang tidak berpendidikan yang bisa dibodohin oleh mereka, Pak. Nah, maka harapan kami Pak Menteri, koperasi di sini kita minta bukan hanya bergerak di sektor pertanian, peternakan, dan simpan meminjam, tapi bagaimana kita bisa berdikari di soal teknologi, Pak. Kita bisa belajar dari China yang hari ini sudah bisa memproduksi handphone sendiri. Bahkan mereka ketika diblok sama Google, Google tidak boleh masuk ke sana, GPS tidak boleh masuk ke sana. Apakah kemudian China gulung tikar? Tidak. Sekarang mereka bisa menciptakan aplikasi sendiri, bisa punya Google sendiri di negaranya. Maka kita juga berangkat dari semangat ini, semangat yang sudah dilecehkan oleh namanya Apple ini, Pak. Kita bisa menciptakan koperasi-koperasi itu bisa bikin namanya handphone lokal, Pak. Apakah tidak bisa? Bisa saja, Pak. Kalau negara kita punya ambil peran memblok bagaimana handphone dari luar negeri tidak boleh lagi masuk ke Indonesia. Karena Presiden Prabowo kita lihat punya semangat untuk bagaimana melokalisasi. Untuk bisa masuk pasar Indonesia, Apple diharuskan memenuhi syarat TKDN komponen dalam negeri minimal 40%. Apple pun telah berencana untuk menambah investasi senilai 157 miliar dan membuat pabrik di Indonesia. Bagaimana pendapatmu mengenai ini, Sob? Tulis di komentar.